Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Penyembah Yahweh Kurang Ajar. Nah, kenapa saya membuat video dengan judul Penyembah Yahweh Kurang Ajar? Karena ada orang yang masih tidak mau menyebut Yahweh, mengatakan bahwa Pak Yakub itu kurang ajar. Masa memanggil Yahweh kok hanya namanya saja? Coba misalkan anak Pak Yakub memanggil Pak Yakub dengan sebutan Yakub saja, tanpa diberi embel-embel papa, papi, dedi, atau ayah. Kurang ajar enggak? Saya bilang kurang ajar, ya. Tapi bukan berarti kalau menyebut Yahweh dengan namanya saja itu kurang ajar. Kenapa? Karena yang punya nama menghendaki namanya yang dipanggil, bukan harus ada sebutannya. Contohnya di dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat yang keempat, di mana di dalam kitab Tenak ada pada ayat yang ketiga. Di sana berbunyi wa ata Yahweh magen ba'di kavod umerim rosi, yang artinya namun engkau Yahweh adalah perisaiku, kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Kemudian di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13, di mana di dalam kitab Tenak ada pada ayat yang ke-12. Di sana berbunyi ki ata tevarek sadik Yahweh katsina ratson taterenu, yang artinya sebab engkau Yahweh akan memberkati orang benar, engkau akan memagarinya dengan kebaikan sebagai perisai. Kemudian di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-10, di mana di dalam kitab Tenak ada pada ayat yang ke-9. Di sana jika dibaca berbunyi Yahweh Adonenu Ma'adir Mecha Bekal Haaretz, yang artinya Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Itu tadi adalah Daud yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Daud menyebut Yahweh hanya dengan namanya saja berarti kurang ajar? Kalau begitu berarti para nabi semua kurang ajar dong. Kemudian bagaimana dengan orang yang berbahasa Inggris? Misalkan saya sedang dari luar, saya masuk ke rumah, kemudian di rumah itu ada cucu saya atau anak saya, kemudian mereka menegur saya dengan mengatakan, where have you been? Kamu dari mana? Apakah anak atau cucu saya yang memanggil saya dengan you itu berarti kurang ajar? Kan tidak, ini semua berdasarkan kultur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk pemanggilan nama Yahweh itu tidak bicara soal kultur, tetapi bicara soal bagaimana si empunya nama menghendaki namanya disebut, bukan harus disatukan dengan sebutannya. Kalau harus disatukan dengan sebutannya, bagaimana dengan penulis kitab yang menyebut Yesus dengan namanya saja? Ini saya ambil ayat-ayat yang pendek dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Misalkan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 8 ayat yang ke-7. Di sana berkata, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Kemudian di dalam Matius atau Matius 9 ayat yang ke-19, di sana penulis kitab suci katakan, lalu Yesus pun bangunlah dan sebagainya. Apakah dalam hal ini penulis kitab juga kurang ajar? Kenapa mereka tidak memberi sebutannya sebelum memanggil namanya? Seperti Tuhan Yesus misalkan, atau Raja di atas segala Raja Yesus, atau Bapak? Tidak. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang berdoa kepada Yesus dengan tidak diberi sebutannya sebelum memanggil namanya? Apakah juga kurang ajar? Kita kenal ada satu lagu yang berbunyi, oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Nah, apakah pengarang lagu dan yang menyanyikan lagu itu juga kurang ajar? Karena berani memanggil Yesus hanya dengan Yesusnya saja, tidak diberi, oh Tuhan Yesusku. Kan enggak ya. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sudah menurunkan dirinya
sebagai sahabat. Tujuannya apa? Biar akrab. Karena itu di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang keempat dari kitab suci Indonesian Literal Translation berbunyi, namun aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan sesudah itu tidak dapat melakukan lebih. Jadi, sudahlah, tidak usah cari-cari alasan untuk tidak memanggil nama Yahweh. Yang punya nama senang kok dipanggil namanya saja dan bukan berarti kurang ajar. Lagian memang Allah itu tidak ada di kitab suci kita. Jadi jangan diada-adakan dan tidak usah cari-cari dukungan dengan mengambil literatur-literatur dari luar firman yang justru mengalahkan perintah firman itu sendiri. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila video ini memberkati, silahkan komen, like, dan share kepada yang lain. Dan jangan lupa klik loncengnya, sehingga ketika saya membuat video-video baru, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendapatkannya terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Beruah HaKodesh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.